Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya Santri Purwasi. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi yang tak kalah luar biasanya dari materi yang kemarin. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas materi mengenai ikhlas. Ya, tentu ketika kita berusaha untuk ikhlas, kita juga perlu untuk sabar. Ya, jadi materi pada kali ini kita akan membahas tentang sabar, yaitu apa sih sabar tuh? Banyak nih teman-teman yang nanyain sama saya, Kak gimana nih caranya sabar? Terus ada juga yang bilang gini, Kak, gua nggak punya kadar sabar unlimited kayak lo nih. Nah, ada yang gitu juga. Dan juga ada yang bilang, gimana sih Kak, cara sabar tuh gimana ketika kita menghadapi musibah, ketika menghadapi masalah? Gua bingung nih, gimana caranya? Nah, oke. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Oke teman-teman, kita akan membahas untuk pertanyaan yang pertama, gimana sih Kak caranya sabar? Sebelum saya menjelaskan gimana tata cara untuk bersikap sabar, yaitu kita akan membahas dulu nih, apa sih sabar tuh? Nah ya, kita harus mengetahui nih gimana kita harus bersikap sabar kalau kita tidak mengetahui apa itu sabar, benar tidak? Oke, jadi teman-teman, sabar itu artinya teguh tanpa mengeluh. Jadi dalam keadaan kita maupun senang maupun kita lagi susah, kita harus sabar, ya enggak? Iya dong. Wah gimana nih Kak, kok dalam keadaan senang kita harus sabar? Iya dong. Karena apa? Contohnya nih, ada tetangga lo nih yang julid. Ih, dia tuh punya mobil banyak banget gini. Ya padahal itu harta kita kan, ya enggak? Iya. Jadi udahlah, kayak julitan tetangga dan sebagainya, udah kita hirauin aja. Kecuali nih, dari julitan mereka itu ada hal benarnya, boleh nih kita ambil, kita dengerin kan, tapi gak usah dibalas julitan mereka. Dari pengalaman saya nih teman-teman, kalau saya lagi marah nih, apalagi dalam keadaan marah nih, lagi ada orang yang membuat kita marah, buat kita jengkel, rasanya pengen banget nih, pengen marah banget ke orang itu. Nah tapi di sini kita harus sabar. Gimana cara ngendaliinnya? Ya banyak sekali tips-tips. Nah biasanya dari ustadz atau dari blog-blog banyak nih yang buat tips-tips caranya mengendalikan amarah. Nah jadi dari pengalaman saya pribadi, kalau saya lagi marah nih, lagi ada orang lagi membuat saya jengkel, jadi saya cukup diam menghadapinya dengan cara diam, terus banyak-banyak istighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi dalam hati kita selalu mengucapkan istighfar. Nah kemudian kalau masih aja kita marah nih, masih aja marah, ya udah kita putusin untuk wudhu ataupun mandi. Jadi dengan begitu tentu amarah kita akan mereda. Oh ya teman-teman sekalian, di sini juga ada tips dari Rasulullah SAW cara mengendalikan marah, yaitu yang pertama nih kata Rasulullah, ketika kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya kalian duduk. Dengan begitu marah kita akan secara perlahan hilang. Akan tapi nih, ketika kita udah duduk nih, tapi kita masih marah nih, masih jengkel dalam hati, masih ada rasa kesel gitu, maka kata Rasulullah SAW, berbaringlah. Nah jadi teman-teman, Masya Allah banget, Rasulullah aja sudah mengajarkan tips seperti itu. Jadi kita harus bisa dong, ya nggak? Ya kita harus bisa melatih diri kita untuk bersifat atau bersikap sabar. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan teman-teman ayat mengenai sabar, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi teman-teman, makna dari ayat tersebut, ketika kita dihadapkan suatu musibah nih, ketika kita dihadapkan suatu masalah, hendaklah kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita harus sabar, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tawakal. Dengan cara apa? Ya kita sholat, kita mohon ampunan kepada Allah, kita mohon petunjuk kepada Allah. Misalnya kita dihadapkan dengan suatu musibah, kita serahkan kepada Allah. Gimana kita minta petunjuk kepada Allah bagaimana cara menyelesaikannya.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman, tidak akan menimpakan suatu musibah di luar batas kemampuan hambanya. Jadi ketika Allah ngasih musibah kepada kita, tentu kita pasti bisa menghadapinya. Terus gimana nih Kak, ada pertanyaan nih, gimana nih Kak kalau kita lagi dihadapkan dengan sesuatu yang membuat kita terpuruk? Bagaimana nih, kayak misalnya kita ditimpa musibah, bagaimana cara kita bersikap sabarnya? Ya udah, seperti materi kemarin kita kan sudah membahas mengenai tentang ikhlas. Jadi ya udah, kita ikhlasin aja. Kita misalnya kita kehilangan orang yang kita sayang banget, ya udah kita ikhlas, itu sudah takdirnya. Dan di situ juga kita harus sabar. Sabar kenapa? Orang yang kita sayang ini, dia orang yang sayang sama Allah, makanya Allah mencabut nyawanya. Dunia terus berjalan. Kalau kita selalu terpuruk dan stuck di situ-situ aja, mau gimana kita mau bangkit, mau ngelanjutin hidup selanjutnya? Orang yang kita sayang tadi, ya dianya sudah meninggal. Terus kita masa ya mau berdiam diri aja? Harus dong, kita harus bangkit dong, give up, kita harus bangkit, ya enggak? Ya, jadi kita boleh bersedih teman-teman. Ketika kita dihadapin sama masalah, kita boleh bersedih. Akan tetapi kita juga harus bangkit. Ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, kita sabar, kemudian sabar, kita minta petunjuk kepada Allah dan kita coba untuk menyelesaikan. Kita tidak boleh terpuruk, kita tidak boleh hanyut dengan masalah tersebut. Kita harus selesaikan, kita hadapi. Karena tadi kata saya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menimpakan suatu masalah di luar batas kemampuan hambanya. Baiklah teman-teman sekalian, mulai dari sekarang mari kita latih diri kita untuk selalu bersikap sabar dalam hal keadaan apapun. Mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan susah, kita harus sabar. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman.